Dapat 80 buah bolu kukus mawar lembut hanya dengan 8 butir telur. Bisa banget dong. Dijual 1000-an sebenarnya masih dapat untung, tapi sangat tipis. Akan lebih baik teman-teman bisa jual di harga 5.000-an per 3 pieces atau 2.000-an per piecesnya. Simak dan tonton dengan saksama cara saya membuat bolu kukus mawar ini untuk hasil yang lembut, irit, biaya bahan, simple, awet, dan cantik. Cocok banget buat ide jualan dan isian snack box karena walaupun dikukus, kue ini tidak cepat berlendir. Tips dan triknya akan saya jelaskan dalam video, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Pertama-tama, persiapkan dulu semua bahan-bahannya per satu resep, timbang dengan benar agar hasilnya sama semua kelembutannya. Karena saya mau buat 900 pieces, jadi saya harus persiapkan bahan kurang lebih 12 resep ya. Pecahkan 8 butir telur ukuran besar dalam wadah. Tambahkan 2 sendok teh munjung SP. Pastikan SP-nya tidak kurang, masih aktif, dan tidak kadaluarsa agar kue tidak bantet. 900 gram gula pasir. Mix semua bahan hingga mengembang putih dan berjejak dengan speed tinggi, kurang lebih 12 hingga 15 menitan, sesuaikan dengan mixer masing-masing. Teman-teman boleh mix menggunakan hand mixer, yang penting sampai mengembang putih dan berjejak. Untuk adonan bisa mengembang putih berjejak, pastikan SP tidak kurang takaran, masih aktif, dan alat untuk mengadon bersih dari lemak seperti minyak dan margarin. Jika semua sudah aman, insya Allah adonan pasti mengembang putih dan berjejak. Nah, adonan sebelah kiri sudah mengembang putih dan berjejak, speed mixer boleh dikecilkan. Masukkan campuran 1 kg terigu yang sudah diayak bersamaan dengan vanili 2 sendok teh dan 1 sendok teh garam halus. Bergantian dengan campuran 1 kaleng susu kental manis dengan tambahan air hingga mencapai 1000 ml. Jadi 1 kaleng susu kental manis dicampur dengan air hingga ukuran 1000 ml. Teman-teman boleh ganti santan atau susu cair, tapi biasanya tidak awet. Kenapa saya menggunakan campuran susu kental manis dengan air? Karena saya mau bolu kukusnya awet hingga 3 hari di suhu ruang. Jika menggunakan santan 36 jam sudah pasti berlendir, apalagi di tempat yang pengap dan panas 24 jam pasti berlendir. Lain halnya kalau untuk konsumsi sendiri atau mau dijual sehari habis, silahkan pakai santan. Setelah proses pencampuran sudah selesai, mixer boleh kita matikan. Tuang adonan ke dalam wadah lain agar wadah mixer bisa langsung dipakai lagi. Wadah mixernya tidak perlu dicuci lagi karena tidak ada masalah, yang penting dibersihkan pakai spatula dari adonan. Aduk-aduk kembali adonan untuk memastikan semua bahan telah tercampur rata. Nah, 2 adonan tadi sudah siap. 1 adonan akan kita tambahkan 2 sendok makan pasta pandan. Tambahkan juga pewarna hijau muda. Jadi untuk warna hijaunya yang cantik dan terang, jangan pakai hijau tua ya. Cukup pakai hijau muda saja. Apabila warna kurang terang, boleh ditambahkan lagi pewarna hijau mudanya. Aduk balik semua bahan sampai tercampur rata dan adonan hijau siap untuk digunakan. Sementara itu, tuang adonan dalam mangkok secukupnya saja, kira-kira 500 ml untuk membuat adonan warna merah muda. Kita buat sedikit-sedikit saja karena memang adonan warna merah muda ini kita pakai sedikit. Jika nanti habis bisa kita buat lagi, begitu seterusnya sampai selesai. Tambahkan kurang lebih 15 tetes pewarna merah mudanya, lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Semua warna sudah ready, hijau, putih, dan merah muda. Adonan siap kita cetak.
Tuang adonan merah kira-kira setengah sendok teh tepat di tengah-tengah cetakan yang sudah dioles dengan minyak secara merata. Pastikan olesan minyak pada cetakan merata ya, agar bolu kukus tidak lengket saat dikeluarkan dari cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan mawar ya teman-teman. Boleh pakai cetakan apa saja, yang penting dibuat 3 warna agar hasil bolunya cantik, ada motifnya dan menarik pembeli. Setelah cetakan sudah terisi semua dengan adonan merah muda, segera tuang lagi adonan putihnya kira-kira setengah hingga 1 sendok makan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini bukan bolu kukus mekar ya, terlihat mekar karena cetakannya memang seperti itu bentuknya, mereka bagaikan bunga mawar. Lanjut tuang adonan hijaunya juga kira-kira 1,5 sendok makan atau lebih, sebutuhnya teman-teman saja. Mau buat agak besar atau lebih kecil sesuaikan harga. Mungkin jika mau jual 1000-an, teman-teman buat agak tipis aja agar dapat lebih banyak. Karena yang saya buat ini untuk saya jual 2000-an per piecesnya. Isi semua cetakan dengan adonan hijau hingga selesai dan siap untuk dikukus. Sementara itu kukusan sudah disiapkan, airnya sudah mendidih, langsung saja kita kukus kuenya. Kukus bolu kukusnya kurang lebih 12 hingga 15 menitan dengan api sedang. Nah, ini sudah matang, teman-teman boleh tes tusuk untuk memastikan bolu kukusnya sudah benar-benar matang. Belum melepas bolu dari cetakannya, ada baiknya tangan dicuci kembali dan lap hingga kering. Tidak perlu menunggu hingga benar-benar dingin, dalam keadaan hangat pun bolu kukus sudah bisa dilepaskan dari cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Yang perlu teman-teman ingat, agar bolunya mulus dan mudah dilepas, olesan minyaknya harus sampai merata dan benar-benar merata. Karena jika tidak merata atau terlalu sedikit, dipastikan bolu akan lengket, tidak mulus dan rusak, sayang banget kan? Tata bolu kukus dan biarkan hingga dingin di atas wadah yang sudah dilapisi daun agar bolu kukus tidak kotor. Cetakan yang sudah dilepas boleh langsung dioles kembali dengan minyak goreng dan siap dicetak kembali. Jika ada sedikit adonan yang tersisa pada cetakan, boleh dicungkil menggunakan lidi agar tidak merusak permukaan bolu kukus mawar berikutnya. Nah, untuk bolu kukus mawar yang sudah dingin, boleh langsung dibungkus-bungkus agar tidak kering permukaannya. Tapi apabila belum sempat dibungkus-bungkus, boleh ditutup menggunakan plastik atau daun sambil menunggu bisa dibungkus satu persatu. Nah, ini ya teman-teman, terlihat jelas permukaan sangat mulus. Pastikan tidak ada yang rusak permukaannya, karena bagian permukaan bawah inilah yang akan kita pajang. Masya Allah, untuk membuat 900 pieces bolu kukus mawar ini kami perlu waktu selama 10 jam, ditambah 2 jam untuk membungkus satu persatu hingga selesai. Jangan mengeluh capek ya teman-teman, karena itulah profesional kita dipertaruhkan. Sudah menjadi kewajiban kita menyanggupi permintaan customer. Jadi harus dikerjakan penuh semangat dan kesabaran. Sambil menunggu proses bolu kukus mawarnya, saya mau infokan 5 sahabat Vivi Kitchen yang terpilih mendapatkan hadiah kecil atas ulasan video tutorial buko mangga, yaitu akun atas nama Dapur RR Snack and Cookies, Naura Wawa, Darcy, Mochi Cius, dan Bagas Wijaya. Yang sudah ikut mengulas tapi belum disebutkan namanya, jangan berkecil hati, dicoba lagi. Insya Allah untuk teman-teman yang mengulas video tutorial bolu kukus mawar ini akan saya hadiahkan 4 lusin cetakan mawar per orang. Untuk 5 orang sahabat Vivi Kitchen yang ulasannya cepat dan lengkap. Semangat dan selamat mencoba.
Lanjut, karena ini bikinnya memang lumayan banyak, seharian fokus membuat bolu kukus mawar ini saja. Kue yang lain bisa kita lanjut untuk esok harinya. Bolu kukus ini bisa teman-teman simpan di dalam kulkas dan awet selama 3 harian. Sebelum disimpan di kulkas, bungkus-bungkus satu persatu dulu bolu kukus mawarnya agar tidak kering selama di kulkas. Wadahkan lagi dengan wadah tertutup rapat, baru letakkan di kulkas. 1 jam sebelum diambil customer, boleh dikeluarkan dari kulkas agar tekstur kembali seperti semula. Teman-teman kadang ada yang bertanya, Mbak Vivi, kalau pesanan sebanyak itu bagaimana pengemasannya untuk dikirim? Biasanya kalau pesan kue saja bukan snack box, kuenya akan saya susun dalam kardus bekas makanan. Sekilonya 4 ribuan bisa dapat 10 kardus. Susun kue-kue dalam kardus dengan rapi dan tutup, lalu siap untuk diambil customer. Ini tadi ya cara membersihkan cetakan mawar yang masih menyisakan adonan, tinggal dicungkil menggunakan lidi dan siap untuk digunakan kembali tanpa harus dicuci lagi. Masih terus mengadon teman-teman, ini baru setengah perjalanan. Yang perlu diingat kalau membuat kue dalam jumlah banyak, lebih baik timbang-timbang terlebih dahulu dan siapkan semua bahannya baru dikerjakan. Misalkan mau buat 12 resep itu harus ditimbang-timbang terlebih dahulu, disiapkan semuanya. Jangan timbang bikin. Khawatirnya pas lagi capek-capeknya mau nimbang bahan lagi, sudah kehabisan tenaga, jadi nggak fokus, pasti ada saja yang kelupaan. Ini catatan penting untuk teman-teman pemula ya. Jika teman-teman yang sudah terbiasa, pasti sudah paham dan mengerti. Alhamdulillah, pembuatan bolu kukus mawar lembutnya sudah selesai. Terlihat sangat cantik ya. Semoga dengan video tutorial ini teman-teman terbantu dan menginspirasi. Jika teman-teman suka dengan video-video tutorial kue-kue ala Vivi Kitchen, mohon dukungan dan doanya agar kami tetap semangat berbagi pengalaman, resep, dan tutorial yang bermanfaat. Pengalaman adalah guru, jadi saya hanya berbagi sesuai pengalaman dan kemampuan ilmu yang saya punya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika selama ini saya banyak kekurangan dalam pembuatan video-video tutorial kue ala Vivi Kitchen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Insya Allah saya akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.